Hai guys. Kata kebanyakan orang, manusia itu kalau good looking otomatis 95% masalah hidupnya itu hilang. Menurutnya nih, dunia hanya berpihak kepada mereka yang good looking saja. Katanya ya, karena aku juga good looking, jadi jatah masalah hidupnya tetap 100% masalah doang. Film yang bakal aku alur berjudul Looks That Kill. Film ini justru diambil dari sudut pandang seorang lelaki yang diceritakan memiliki ketampanan yang saking tampannya jadi bencana. Ketampanannya membuat orang-orang yang selama ini ia temui langsung innalillahi saat itu juga. Saking shiny, shimmering, splendid, glowingnya itu si teh. Hal inilah yang membuat ia kesulitan dalam masalah asmaranya guys. Kok masalah? Kan ganteng. Makanya tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita alur ceritanya sekarang. Nah, laki-laki yang wajahnya diperban ini bukanlah korban kebakaran ya, melainkan, yaps, dia adalah pemeran utama dari film ini. Mensiasati keadaannya dengan cara menutupi wajah yang kelewat tampan itu karena hanya kedua orang tuanya lah sejauh ini yang hanya sanggup melihat wajah aslinya. Namanya adalah Mac. Dia selalu dicurigai oleh polisi karena selalu berada di TKP setiap ada kasus kematian mendadak. Walaupun orang tuanya harus selalu menjelaskan tentang ketampanannya yang mematikan itu. Semua hal itu benar-benar membuatnya muak. Dia kehilangan masa-masa remajanya, jadi mempunyai batasan sosial, bulian, dan yang membuatnya galau brutal adalah dia tidak pernah merasakan cinta. Sedih ya. Sampai akhirnya dia membuat keputusan yang didukung sahabatnya bernama Denny. Keputusan untuk menghancurkan wajah tampannya itu. Hal konyol itu ternyata tidak sia-sia guys. Justru jalan ninja itulah yang mempertemukannya dengan Alex untuk pertama kalinya. Cewek loh ya si Alex ini. And catch 150 Pokemon to abandon them. Di sebuah kencan buta yang diusulkan Denny, Max malah terkena mental se-breakdown-breakdownnya, dimana si perempuan merasa amat idih. Tak hanya itu, Max dibully brutal oleh mantan si perempuan tersebut bernama Craig dengan separah-parahnya. Padahal nih, udah terlihat semakin idih si perempuan itu sama si Max. Tetapi, masih saja Max bertanya soal nasib keberlanjutan kencan mereka selanjutnya. Oh, tentu saja jawabannya. I'm sorry. Kemudian ceritanya si Max frustasi, tidak kuat menjadi terlalu tampan namun sad boy sejati. Dia memutuskan untuk akan melakukan bundir dengan cara loncat dari jembatan yang sebenarnya nggak seberapa tingginya juga sih. Alex yang menghampirinya dengan panik dan tetap cilailah. Meskipun begitu, Alex terus mengajak Max membicarakan masalah hidup. Apa yang membuat Max sebegitu frustasinya? Dengan caranya yang halus, unik, perlahan, dan hasilnya sihir Alex merubah suasana hati Max. Let me see if she's taking visitors today. Alex mengajaknya mendatangi panti jompo, berharap mereka berdua bisa lebih menghargai hidup dengan cara melihat dan mendengar bagaimana para lansia itu sendiri menghargai sisa waktu hidup mereka. Berharga loh guys hidup teh. Hey, you just missed your bus. Are you stalking me? Mereka menghabiskan waktu bersama. Kebersamaan mereka membuat mereka saling terbuka. Max menceritakan soal wajahnya dan Alex bercerita soal penyakit jantungnya, di mana dia alergi terhadap endorfin, membuat dia tidak boleh merasakan terlalu senang karena jantungnya akan membengkak. Selama ini, alat yang menempel pada tubuhnya juga obat-obatanlah yang membantunya tetap hidup. Have you ever thought about if your life were a movie, what song they would use in the montage? Cheers. Buddy. Alex pun penasaran dengan wajah Max, ingin mengintip sedikit keindahan duniawi itu. Alex membuka kacamata Max dan bener aja, indah guys.
Yushen, Max, Alex, Danny, dan Tiffany membuat acara camping bersama. Saat di jalan, Tiffany pacar Danny yang super hot itu minta difotoin. Biasalah, momen. Kemudian, Alex baru tersadar ternyata tangannya berdarah bekas terkena ranting pohon. Max pun gercep membalut tangan Alex. Hal kecil itu ternyata membuat ledakan di hati Alex. Alhasil, detektor jantungnya pun memberikan sinyal bahaya. Namun, Alex tak menghiraukannya. I accepted a long time. It would be nice to know what you look like. Seperti film camping kebanyakan ya, begitulah Danny dan Tiffany. Max dan Alex yang menjadi penonton pun tak bergeming. Alex memancing Max untuk memperlihatkan wajah aslinya, tapi Max menolak sampai akhirnya dia menyelimuti diri mereka berdua. Di bawah selimut, Max membuka perbannya tapi menutupi mata Alex. Alex bertanya apakah Max pernah bersilaturahmi bibir? Belum. Tapi hampir jawabnya. Ya, kemudian panjang lebar Max menceritakan, tapi langsung saja diulti sama Alex. Alex bandel nih, padahal lampunya udah itu tuh di dadanya udah tinung-tinung kayak Ultraman. Alex, gue bilang ini bulu loh. Kan, benar saja, pulang dari sana, Alex langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokternya, ibunya, sangat amat khawatir kepada Alex. Alex beralasan pada Max bahwa dia tidak bisa keluar rumah karena ibunya sedang membutuhkan bantuannya untuk bersih-bersih rumah. Karena suatu kejadian, Danny pun dilarikan ke rumah sakit. Dan mereka bertemu di sana. Namun lagi-lagi Alex membuat kebohongan baru saat menjelaskan siapa Max dan Danny. Ya, meskipun naluri ibu tidak bisa dibohongi. Besoknya mereka berdua mengunjungi kembali panti. Hal yang menyedihkan adalah keadaan Rose yang tiba-tiba amat drop sehingga hidupnya hanya tinggal menunggu waktunya saja. Alex yang amat terpukul akhirnya memohon pada Max agar bersedia menjadi pengantar kepergian Rose melalui wajah tampannya itu. Karena Alex mengerti seberapa lelahnya menunggu kematian itu sendiri dengan semua rasa sakit yang seolah tak berujung itu. She shouldn't have to bargain away her dignity to die. Alex menjadi pelepas kepergian Rose melalui wajah tampannya. Rose pun melihat keindahan itu untuk pertama dan terakhir kalinya. Saat itu jugalah Rose pergi dengan senyum yang tenang. Beberapa hari berlalu, tidak ada kabar dari Alex. Max mengira Alex marah padanya. Sampai Danny memberi usulan Max untuk mengajak Alex ke acara dansa Spring Flings. Max dengan bismillah memberanikan diri mengetuk pintu rumah Alex. Bismillah, semangat GWS. I just don't understand why you didn't say anything to me. Why? So you could freak out, stop talking? Alex membeberkan sedikit tentang keadaannya saat itu, tentang jantungnya yang membesar dengan alasan akhir-akhir ini banyak aktivitas. Tapi dia tidak benar-benar jujur tentang semuanya. Masih banyak yang tutupi ya. Hi. Pada malam harinya mereka pun pergi ke pesta. Kali itu Alex memberikan topeng untuk dikenakan oleh Max. Riuh-riuh acara membuat mereka larut dalam kebahagiaan, disusul oleh tentunya sesi dansa mellow dan romantis. Hal yang ternyata lagi-lagi meladakan hati Alex. Alex yang mimisan pun berbohong bahwa dia ingin muntah. Hanya saja saat itu sialnya Max bertemu Craig, si pembuli itu. Dan hal yang benar-benar menyeramkan pun terjadi. Alex tertinggal di sana. Max ditahan polisi sebagai pelaku, namun akhirnya dibebaskan sampai persidangan selanjutnya.
What's that? Alex menceritakan semua yang sebenarnya terjadi padanya, pada jantungnya, pada perasaannya, dimana dia divonis oleh dokter sejak dia berumur 4 tahun bahwa umurnya hanya sampai pada 16 tahun saja. Tetapi buktinya sampai saat itu dia telah berumur 17 tahun dan dia masih hidup. Bayangkan saja, telah bertahun-tahun Alex menjalani hidup yang amat datar hanya agar jantungnya aman. Namun saat dia bertemu Max, dia tidak pedulikan itu lagi. Bahkan dia sudah tidak meminum obatnya. Dia tahu saat Max ingin bunuh diri. Dia tahu rasanya seperti apa hidup dalam keadaan yang seolah lebih baik aku mati saja. Gitu. Max menyemangati Alex, tapi yang Alex pinta justru Alex ingin pergi dengan cara melihat wajah Max. Hal itu tentu saja membuat Max berkata, gila sih ya. Max marah, tidak mau merasakan lagi betapa sedihnya melihat ekspresi orang-orang yang pergi karena dia. To have that image burned in your head over and over and over. Please stop, honey. Okay. Max begitu marah hingga mengacuhkan Alex. Tapi Denny menasihati Max, jangan gitu lo teh, kasihan si Alex. Gimana juga si Alex teh butuh lo gitu. Max membuang rasa emosinya, membuang rasa egoisnya demi Alex. Saat Max kesana, benar saja keadaan Alex sudah semakin buruk. Max pun menyanggupi untuk memperlihatkan wajahnya pada Alex. Namun, ternyata tidak terjadi apapun pada Alex. Bagi Alex, wajah Max hanyalah sebuah wajah dari orang yang amat dia sayangi. Bagaimanapun, dia menerima apa adanya, setulus hatinya, sebahagia hatinya mencintai Max. Max begitu bahagia, tapi begitu sedih pula. Mengapa satu-satunya perempuan yang menerima dia apa adanya harus pergi darinya secepat, sebagaimana dia hanya sekejap merasakan kebahagiaan selewat itu. Are you all my personal dreams? Sepeninggalnya Alex, Max menjadi sering berkonsultasi dengan psikolognya dan dia merasa jauh lebih baik. Pada akhirnya, tuntutan tentang meninggalnya perempuan itu bebas karena mereka dapat membuktikan hal itu terjadi disebabkan oleh overdosis serotonin. Serotonin adalah sebuah hormon bahagia yang bekerja untuk memperbaiki mood. Ya, itulah pokoknya lah. National headlines. Most people didn't believe there could be a kid. Setelah kejadian itu pula, Max menjadi viral dan surat-suratnya pun berdatangan. Surat yang berisikan seperti permintaan-permintaan Alex. Max menjalani kehidupannya lebih ceria dari sebelumnya dan dia menjadi percaya diri, juga percaya bahwa dia akan menemukan seseorang yang mencintainya dengan tulus dan apa adanya. Sekian film kali ini. Sekian alur cerita kali ini, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa support aku dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalahin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau aku update video baru ya. Makasih sekali lagi, bye-bye.